Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal statistik kita tahun 2017. Diketahui rata-rata pendapatan 40 karyawan suatu perusahaan adalah Rp35.000 per jam, dengan median Rp48.000 per jam dan simpangan baku Rp10.000 per jam. Jika semua pendapatan karyawan dikalikan 2 kemudian dikurangi Rp15.000, maka pernyataan yang benar adalah, oke, ini materi statistika dengan submaterinya itu adalah pengkatrolan data ya. Kita ingat kembali beberapa teorinya. Dalam statistika itu ada ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan data yang terdiri dari rata-rata, kemudian ada median, kemudian ada modus, kemudian ada satu lagi itu adalah ukuran letak data. Ukuran letak data ini terdiri dari ada kuartil, kemudian ada desil ya, kemudian ada persentil. Oke, kita buat seperti ini supaya gampang mengingatnya. Kalau datanya itu, suatu data itu kita tambah atau kita kurang, itu akan berpengaruh ke ukuran pemusatan dan ukuran letak ini tadi. Jadi dia akan berubah ya, berubah sesuai dengan datanya. Kemudian kalau dia dikali ataupun dibagi, ini juga akan berubah ya. Nah, kemudian satu lagi itu ada namanya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu terdiri dari ada jangkauan ya, ada jangkauan, kemudian ada langkah, ada pagar, itu jarang sekali ya. Kemudian ada simpangan baku, kemudian ada simpangan rata-rata dan lain-lainnya untuk ukuran penyebaran ini. Nah, untuk ukuran penyebaran ini kalau datanya ditambah atau dikurang, ini nilai dari jangkauan simpangan baku ini akan tetap. Kemudian kalau dia dikali atau dibagi, ini akan berubah. Oke, kita lihat dari data ini. Rata-ratanya itu pertama adalah 35.000 ya. Kemudian median itu adalah 48.000. Kemudian satu lagi adalah simpangan bakunya adalah 10.000. Oke, setelah dikatrol itu akan mendapatkan rata-rata yang baru. Jadi rata-rata yang baru ini sama dengan dikalikan 2. Jadi 2 dikali dengan rata-rata yang lama, setelah itu dikurangi dengan 15 ya. Di sini kurang 15. Ini kita buat seperti ini karena dia berubah. Kita lihat di sini kalau dia ini berubah ya, ini juga berubah. Jadi 2 dikali dengan 35 kurang 15. 2 kali 3 5 70 ya, kurang 15 itu adalah 55. Jadi dapatlah data rata-rata yang baru itu 55.
Kemudian untuk median juga sama. Jadi median ini sama ya, 2 kali median yang lama, ini median yang baru, dikurang dengan 15, berarti 2 kali 48 dikurang 15, ini adalah 96 ya. 96 kurang 15, 6 kurang 5, 1, 91, 81 ya. Kemudian untuk simpangan baku yang baru, kalau dia dikalikan itu akan berubah ya. Jadi kita buat 2 kali simpangan baku. Nah, di sini dikurang 15. Waktu dikurang 15 itu dia akan tetap. Jadi tidak kita kurangkan di sini karena dia akan tetap. Jadi 2 kali 10 saja. Ini tidak ada di sini ya. Jadi 20. Jadi simpangan yang baku yang baru itu adalah 20. Oke, kita cek satu persatu pilihannya. Rata-rata pendapatan karyawan Rp70.000 per jam. Oke, ini salah ya. Harusnya 55. Simpangan baku pendapatan karyawan menjadi Rp20.000 per jam. Oke, ini cocok sesuai dengan yang di sini ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Suatu sekolah menengah membentuk tim yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan tim yang terbentuk adalah kelas 1 itu ada 4 ya. Kemudian ada kelas 2 itu ada 5. Kemudian kelas 3 itu ada 6. Ketua itu harus lebih tinggi kelasnya, harus lebih tinggi dari wakil dan sekretaris. Jadi kemungkinan pertama itu adalah ketua itu kelas 3, wakil dan sekretaris ini kelas 1 dan 2. 1 dan 2. Ini bisa kita gunakan permutasi atau pengisian tempat ya. Jadi kalau seperti ini, untuk ketua itu yang mungkin kelas 3 berarti ada 6. Wakil dan sekretaris itu ada 9 ya. Ada 9. Berarti ini yang mungkin posisi wakil itu 9, karena sudah terpakai di posisi wakil. Sekretaris hanya tinggal 8 ya. Aturan pengisian tempat. Jadi tinggal kita kalikan saja nih, 6 kali 9 kali dengan 8 ya. 9 kali 8 72 ya. 72 kali 6 12, 42 43 ya. 43. Oke. Kemudian ini kita buat dulu 432. Kemungkinan satu lagi adalah ketuanya itu kelas 2, wakil dan sekretaris ini adalah kelas 1 ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kelas 2 itu ada 5 orang ya. Wakil kelas 1, wakil dan sekretaris kelas 1 4
di sini 4 ya, karena udah terpakai 1, jadi di sini tinggal 3. 5 kali 4 kali 3 berarti 20 kali 3 adalah 60 ya. 60. Nah, inilah totalnya, tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, adalah 492 ya. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistika adalah 0,7 dan lulus mata kuliah kalkulus 0,6 serta peluang lulus keduanya 0,55. Peluang seorang mahasiswa tidak lulus kedua mata kuliah tersebut adalah, oke, kita gunakan diagram Venn aja ya, cara menyelesaikannya. Ini karena memiliki irisan, di sini ada irisannya, kita harus menggambarnya menggunakan irisan ya. Di sini adalah peluang lulus statistika, kemudian ini peluang lulus kalkulus ya. Kita mulai dari irisannya, yaitu 0,55. Kemudian yang lulus statistika 0,7 ya. 0,7 itu di sini satu lingkaran 0,7 atau 0,70 ya. Jadi sisa di sini adalah 0,15 ya, supaya mencapai 0,70. Kemudian ini 0,6 atau 0,60 yang kalkulus, berarti di sini adalah 0,005. Oke, sekarang mahasiswa yang tidak lulus kedua mata kuliah tersebut berarti adalah di luar lingkaran ini. Sedangkan kita tahu bahwa peluang itu maksimum bernilai 1 ya. Jadi untuk mencari yang di luar lingkarannya, kita gunakan komplemennya. Jadi kita lihat ini gabungan dari yang lulus ini 0,15 ditambah 0,55 itu 0,70, tambah lagi 0,05 itu adalah 0,75 ya. Berarti sisanya di sini adalah 0,25 ya. Jadi yang tidak lulus keduanya itu adalah B. Kalau kita gunakan rumus, cara menggunakan rumusnya seperti ini. Kita gunakan cara yang satu lagi ya, cara kedua, yaitu peluang lulus statistika atau kalkulus itu sama juga dengan peluang statistika, lulus statistika tambah peluang lulus kalkulus dikurang irisannya ya, peluang statistika iris kalkulus. Jadi ini sama juga dengan 0,7 tambah 0,6 kurang 0,55. Ini 1,3 ya. 1,3 kurang 0,55. 1,3,55. Ini berarti 5. Kemudian ini 2 berarti 7 ya. 0,75. 0,75. Kemudian untuk yang peluang tidak lulus itu berarti adalah komplemennya. Jadi peluang yang dia tidak lulus kita buat komplemennya ya. Ini adalah komplemennya.
sama dengan 1 kurang peluang lulusnya, lulus keduanya. Sama juga dengan 1 kurang 0,75 atau 0,25 ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ingkaran pernyataan. Pada hari Senin sampai Jumat, mahasiswa STIS wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih adalah. Oke, kita lihat kalimat ini sebenarnya merupakan implikasi ya. Kita tahu bahwa bentuk implikasi itu adalah jika maka. Jadi jika P maka Q. Sedangkan di kalimat ini tidak ada jika dan maka. Nah, tapi kalau seandainya saya letakkan di sini jika, kemudian di sini maka, itu nilainya kan sama. Jika pada hari Senin sampai Jumat, maka mahasiswa STIS wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Ya, dengan P dan Q-nya itu adalah pada hari Senin sampai Jumat ini kita katakan adalah P, kemudian mahasiswa STIS wajib mengenakan sepatu hitam ya, sepatu hitam dan kaos kaki putih, ini adalah Q. Oke, sekarang kita lihat bahwa implikasi ini memiliki nilai yang sama atau ekuivalen dengan bentuk negasi P atau Q ya. Jadi kita menentukan ingkarannya itu adalah dari bentuk yang atau ini. Ingkarannya itu tinggal kita tambahkan saja negasinya ya. Jadi negasi P atau Q. Ya, ini negasi kali negasi ya. Hasilnya adalah hilang negasinya. Jadi P kemudian dikali dengan atau itu jadi dan ya. Dan negasi Q. Jadi kalau kita terapkan rumusnya, jadi P itu adalah pada hari Senin sampai Jumat. Jadi bisa kita buat di sini ada pada hari Senin sampai Jumat. Oke. Dan kita hubungkan kata dan di sini. Negasi Q. Nah, negasi Q berarti negasi dari mahasiswa STIS wajib menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Nah, kita lihat ini adalah bentuk konjungsi ya. Bentuk konjungsi itu kalau seperti yang bentuk ini tadi, kalau kita kalikan atau itu menjadi dan. Begitu juga untuk dan. Kita lihat di sini dan. Bentuk satu lagi kalau dia P dan Q, ini kita negasikan, ini akan menjadi negasi P atau ya, kalikan dan itu menjadi atau negasi Q. Nah, sehingga kita buat ini berarti negasi Q, mahasiswa STIS tidak wajib ya. Mahasiswa STIS tidak wajib. Mahasiswa tidak wajib. STIS tidak wajib mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu hitam di sini menjadi atau
atau mahasiswa STIS tidak wajib mengenakan kaos kaki putih ya, atau tidak wajib mengenakan kaos kaki ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Pada Senin selain ya, ini salah ya, ini salah. Oke, selain juga salah. Pada Senin sampai Jumat mahasiswa STIS tidak wajib mengenakan sepatu hitam atau tidak wajib mengenakan kaos kaki putih. Jadi jawabannya itu adalah jawabannya D ya. Jadi yang perlu diingat itu adalah ini ya, ekuivalen dari implikasi, kemudian ini adalah ingkaran dari implikasi, atau ini saja yang diingat juga bisa ya. Kemudian satu lagi adalah ingkaran dari konjungsi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai suatu mata pelajaran dari 25 siswa mengikuti deret aritmatika dengan nilai tertinggi 97 dan nilai rata-rata 68. Nilai terendah siswa adalah. Oke, kalau kita lihat soal ini itu ada dua materi, yaitu deret ya, deret, satu lagi adalah rata-rata. Rata-rata itu jumlah dibagi dengan banyaknya ya. Sedangkan ini deretnya. Jadi penghubungnya itu adalah di SN atau jumlahnya ya. Jadi kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah ya, jumlah data. Ini dibagi dengan banyak data ya. Jumlah data inilah yang SN ya. Jadi inilah jumlah data ini sebagai SN ini. Jadi kalau kita menentukan jumlah data atau SN-nya itu adalah SN sama dengan rata-ratanya dikali dengan banyak data ya. Banyak data, kita katakan aja N, itu rata-ratanya 68 kali N nya adalah 25. Kemudian untuk SN dari barisan aritmatika, kita tahu bahwa rumus SN itu ada 3 ya. Untuk barisan aritmatika kita ambil yang menggunakan suku pertama dan suku terakhir. Jadi rumusnya N per 2 A ditambah UN ya. Jadi kita masukkan di sini SN-nya 68 kali 25 ya. Kemudian N-nya di sini udah pasti 25 ya. Dibagi 2, di sini A-nya itu adalah tidak ada ya. Itu yang ditanya, ditambah UN itu adalah suku terakhir 97. Ini bisa kita coret. Kemudian ini bisa kita kalikan kemari ya, 68 kali 2 itu sama dengan A tambah 97 ya. Ini berarti 16, 1, 12, 13 ya. A tambah 97. Berarti A itu sama juga dengan 136 kurang 97. Sama dengan 9. 12 kurang 9 adalah 3. Oke, 9 ya. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Diketahui barisan tak hingga, setengah, koma, setengah, pangkat cos kuadrat X dan seterusnya ya.
Ini menunjukkan bahwa titik-titik ini ciri khas dari barisan tak hingga ya. Dengan X sama dengan pi per 4, maka hasil perkalian. Jadi hasil perkalian katanya berarti bisa kita buat seperti ini, setengah dikali ya, setengah pangkat cos kuadrat X, kemudian dikali lagi dengan setengah pangkat cos pangkat 4X ya, dan seterusnya ya. Ini kan eksponen jadinya ya. Kalau dia bilang dasarnya sama, ini berarti tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Jadi X setengah pangkat di sini adalah 1 ya, 1 ditambah dengan cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4X pangkat 4X. Ini X nya bukan di pangkatnya ya, yang atas nih, dan seterusnya. Ini jumlahnya sama dengan berapa? Oke, kita lihat, kita tentukan saja 1 tambah cos kuadrat X tambah cos pangkat 4X dan seterusnya. Ini deret tak hingga, kita tahu bahwa rumusnya untuk deret geometri tak hingga S tak hingga itu sama dengan A per 1 kurang R ya rumusnya. Oke, dengan rumus ini kita coba selesaikan. Berarti A nya itu adalah suku pertama ya, 1, kemudian 1 kurang R nya itu rasionya ya, jadi R sama dengan cos kuadrat X per 1 ya. Nah, ini benar nggak membentuk deret geometri enggak? Sebenarnya kita cek dulu rasionya nih. Kalau kita masukkan pi per 4, X nya pi per 4 itu menjadi cos kuadrat 45 ya, 45 derajat. 45 derajat itu setengah akar 2, jadi kalau kuadratkan itu adalah setengah ya. Nah, ini kita masukkan saja setengah di sini. Berarti ini sama dengan 1 bagi setengah ya. 1 bagi setengah itu adalah 2. Nah, ini tinggal kita ganti. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan seperempat ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, demikian saja pembahasan kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.